Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mati Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ini, senantiasa memberikan kemudahan pada kita semua. Semoga memberi kelancaran pada rezeki panjenengan semua, kesehatan secara lahir dan batin. Dan tentunya untuk mendapatkan sebuah keberkahan, rahmat yang senantiasa dicurahkan pada kita. Tidak lupa kita memang harus selalu berzikir dengan tirakat kita. Monggo sambil ngopi. Kenapa? Jangan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita akan terhindar dari perbuatan dosa. Dengan mengingat Allah, kita akan senantiasa menyadari bahwa setiap hal yang dilakukan, sekecil apapun yang dilakukan, jadi kita harus ingat, bahkan yang paling tersembunyi sekalipun Allah itu tetap mengetahui. Maka dari itu kita harus senantiasa bertirakat dengan cara berzikir. Dan di dalam tirakat, untuk memahami, mengenal zikir, itu banyak jenis-jenis keutamaan yang diterangkan oleh ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli agama, guru-guru spiritual. Dan saya akan membahas sesuai dengan pengetahuan saya. Jadi untuk memahami tentang zikir ini banyak pengertian, jenisnya dan keutamaannya. Jadi zikir itu bisa secara lisan, bisa secara qalbu. Kalau secara lisan ya bisa dan membaca la ilaha illallah. Secara qalbu bisa membaca Allah, seperti itu contohnya. Kenapa? Zikir itu adalah sebuah pekerjaan hati dan lisan. Secara pengertian, zikir adalah mengingat dengan apa? Dengan membaca bacaan ya seperti tasbih, tahmid dan takbir. Zikir itu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam ajaran agama Islam. Kalau di agama lain ya mungkin ada zikirnya, cuman mungkin beda caranya. Intinya manusia yang mengingat Tuhannya, itu dikatakan zikir. Nah, kalau Islam bahasanya zikir ya mungkin kalau bagi lintas agama mungkin dengan semedi, tafakur, meditasi, itu juga bagian dari zikir kalau orang Islam mengatakan. Jadi zikir merupakan salah satu bentuk ibadah dalam agama Islam yang sangat penting untuk dilakukan, seperti yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Kalau kita ingat kepada Tuhan, niscaya Tuhan pun akan ingat kepada kita. Intinya seperti itu. Jadi kedudukan zikir itu adalah suatu nilai ibadah, memiliki peran penting bagi umat Islam khususnya, dan tidak lepas dari keutamaan zikir dan manfaat bisa diperoleh oleh para ahli zikir yang senantiasa mendawamkan, mengagungkan nama Tuhan. Kalau non-Islam ya mungkin dengan tata caranya masing-masing. Kalau orang Jawa ya dengan semedinya, dengan patrapnya, dengan tafakurnya, yang sering saya katakan bahwa itu adalah cara untuk mengingat Tuhan. Manusia diberi akal untuk berpikir. Tatkala kita sudah
memasuki yang namanya zikir rasa di dalam setiap tindakan, perbuatan. Kita sudah tahu dan yang namanya afalullah atau pergerakan Tuhan. Jadi bisa dilakukan sambil apa saja. Kalau sehabis sholat 5 waktu, ya zikir seperlunya saja. Tapi kalau di setiap keadaan, mungkin bisa sambil bekerja, sambil istirahat, sambil apapun, itu bisa melakukan zikir dengan rasa. Intinya mengingat bahwa segala suatu kejadian itu tidak lepas dari peran Tuhan. Gimana caranya? Yaitu dengan iman. Kita diberi akal pikiran ini harus betul-betul membentuk sebuah keimanan, menciptakan sebuah keimanan, supaya setiap kita melakukan apapun tidak lepas dari Tuhan, afalnya Tuhan atau geraknya Tuhan. Karena kita tidak mampu apa-apa, kita berbicara, kita bekerja, kita apa saja itu adalah gerak Tuhan. Tapi dengan iman. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa iman, nanti bisa salah kaprah. Nanti mencuri juga gerak Tuhan. Melakukan perbuatan yang tercela juga gerak Tuhan. Ya, kita harus membedakan. Bedanya kalau kita sering memupuk iman kita harus benar-benar dengan keimanan. Disitulah baru kita bisa merasakan gerak Tuhan. Kita bisa mendawamkan, mengagungkan nama Tuhan di setiap perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Seperti itu. Jangan sampai salah kaprah. Jangan sampai apa-apa afalullah atau afalnya Tuhan, pergerakan Tuhan. Nanti bahaya kalau seperti itu. Para ahli, para agama, para kiai yang di bidangnya ahli menerangkan dalam zikir pun sudah banyak memberi contoh pada kita semua. Karena ini saya ditanya, ya saya menjawab sebisa saya. Dan yang jelas kita akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keutamaan zikir dilakukan bisa pagi, petang, itu akan mendapatkan sebuah keutamaan. Ketika seseorang senantiasa memuji nama Tuhan, kebesaran Tuhan, maka Allah akan memberi perlindungan kepada kita. Dari apa? Dari keburukan, dari tingkah laku perbuatan keburukan. Dan tentunya Tuhan akan menjaga dari setiap apa yang kita kerjakan. Dan Tuhan pun akan membuka pintu keselamatan, baik secara dunia ataupun akhirat, dengan selalu berzikir. Kalau panjenengan zikir itu dengan ikhlas, tanpa mengharapkan sesuatu apapun, hanya mengingat Tuhan, keagungan Tuhan, maka akan dicukupkan kebutuhan panjenengan. Karena apa? Zikir merupakan salah satu amalan bisa membuka pintu rezeki, dan juga bisa memperlancar segala urusan dunia, bahkan urusan akhirat. Semuanya akan lancar, dipermudah. Tapi di saat zikir jangan punya sesuatu keinginan atau suatu permintaan yang sifatnya hanya untuk kepentingan pribadi. Karena zikir itu untuk Allah. Kalau kita berzikir tanpa pamrih, Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Tapi kalau kita berzikir meminta dicukupkan kebutuhan, itu namanya hitung-hitungan. Berarti zikirnya belum ikhlas. Zikirnya masih punya pengharapan. Nah, contoh ya. Kalau kita bekerja baik pada seseorang atau majikan, tanpa kita meminta pun majikan akan memberi gaji yang layak, yang sepantasnya. Beda kalau panjenengan meminta bayaran sementara kerjanya belum benar. Ya,
tentunya sang majikan akan ogah-ogahan di dalam memberikan gaji. Itu contoh yang gampang seperti itu. Makanya zikir itu jangan punya pengharapan, yang penting zikir saja, ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Tuhan akan mencukupkan kebutuhan panjenengan. Termasuk kalau kita berzikir itu juga jangan mengharapkan surga seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena amalan zikir itu amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir tentunya memiliki ganjaran tanpa kau minta, ganjaran yang luar biasa. Kita harus belajar lebih dewasa, jangan seperti anak-anak. Kalau anak-anak itu ya contoh, kalau disuruh orang tuanya ke warung, nah, dia akan berangkat tatkala beri imbalan. Kalau dapat imbalan uang jajan pasti mau mengerjakan perintah kedua orang tua. Tapi kalau nggak dikasih terkadang nggak mau, disuruh seperti itu. Nah, jadi seperti gambaran kita juga sebagai manusia, mau berzikir tapi punya keinginan, punya sesuatu, makanya akhirnya timbullah hajat-hajat, ya, permintaan-permintaan. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyuruh berdoalah padaku, aku akan memberi. Tapi yang kita harus belajar lebih dewasa. Untuk bagi pemula yang sedang berzikir ya monggo, nggak apa-apa, nggak salah juga. Cuman saya membagikan pengalaman spiritual saya, ketika kita itu berzikir dengan ikhlas, maka Tuhan akan lebih cepat, istilahnya lebih cepat tersambung dengan kita, atau kita lebih cepat menyambung kepada Tuhan karena kita tanpa pamrih. Jadi tanpa meminta pun Tuhan itu tahu tentang apa-apa yang pas untuk kita. Kalau kita sudah ngikut saja apa seperti kehendak Allah, memasrahkan hidup kita, sholat kita, semua ibadah kita serahkan pada Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberi petunjuk, memberi jalan kepada kita. Jadi untuk cepat terhubung dengan Tuhan di dalam melakukan suatu pekerjaan yang namanya zikir ini, baik lisan ataupun dengan hati, ya kita harus menghilangkan pamrih. Kita harus mengerjakan dengan tulus, dengan murni, tanpa meminta segala sesuatu, karena sesungguhnya Tuhan akan memberikan segala sesuatu itu pada kita, asal kita dengan sungguh-sungguh. Nah, intinya untuk memperoleh ketenangan jiwa, ketenangan batin, jasmani dan rohani, kita harus melakukan zikir itu. Karena apa? Rasulullah SAW juga, beliau tidak pernah melewatkan waktunya tanpa zikir. Bahkan beliau menganjurkan pada umatnya untuk selalu berzikir, karena ini adalah amalan yang benar-benar disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi jelas zikir itu bisa membuat hati tenang. Dengan ingat kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati akan menjadi tenang. Segala sesuatu permasalahan, kehidupan, ujian itu akan diberi kemudahan jalan, ya, diberi petunjuk. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya terangkan di kesempatan pagi hari ini. Disambung lain kali, semoga bermanfaat, ya. Tetap semangat di dalam laku spiritual panjenengan, di dalam menghadapi kehidupan panjenengan. Gunakan zikir untuk menata kehidupan panjenengan, menata lahir, menata batin. Seperti itu. Kita sama-sama belajar. Saya juga tidak berniat menggurui panjenengan, saya juga masih proses. Kita sama-sama belajar, ada kurangnya saya mohon maaf. Saya Madi Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil Pak De. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti kuwe padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur. Zamane zaman bingung, negarane dadi wong bingung, para pemimpin wis